Selamat datang di perkuliahan Termodinamika Sistem Hayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang hukum pertama termodinamika pada ekosistem. Ketika bicara tentang hukum termodinamika, kita membahas tentang kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat dibuat dan tidak dapat dihancurkan, hanya bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Dalam hal ini kita akan menganalisis energi yang tersimpan di dalam suatu biomasa. Dalam hal ini adalah, sebelumnya kita telah menyinggung energi yang tersimpan di dalam organisme hewani, dan di sini kita akan membahas energi yang tersimpan di produsen. Energi yang disimpan oleh biomasa tersebut dinyatakan dalam bentuk kalori, dan nilai tersebut terukur dengan menggunakan kalorimeter, dan nilai yang terukur tersebut belum memberikan, dan nilai tersebut belum merepresentasikan kebutuhan energi yang diperlukan untuk tumbuh dan bereproduksi. Namun energi yang terukur tersebut cukup representatif dalam memberikan kuantifikasi seberapa besar efisiensi dari organisme atau tanaman tersebut. Dan dalam hal ini, dari beberapa penelitian atau pengukuran, rentang nilai untuk beberapa tanaman pada beberapa bagian dan di beberapa tempat dan di beberapa musim itu dari 12 hingga 21 kJ per gram. Dan bagian tanaman yang memiliki nilai kalori yang lebih tinggi itu memiliki fungsi yang lebih kompleks. Tanaman yang tumbuh pada kondisi tinggi cahaya matahari akan memiliki kalori yang lebih tinggi pula. Dan jumlah energi yang terdeteksi sebagai input dalam rantai tropik, kemudian nilai tersebut bervariasi tergantung pada spesies tanaman, musim penanaman, dan pola-pola yang umum pada urutan nilai kalori dari tinggi ke rendah ialah, untuk pepohonan, tanaman sejenis pepohonan itu memiliki nilai kalori yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman semak belukar atau shrub, dan itu juga lebih besar dibandingkan dengan tanaman herba. Lalu tanaman konifer atau tanaman berdaun jaum itu memiliki nilai kalori yang lebih besar daripada tanaman yang berguguran. Lalu tanaman yang selalu hijau di sepanjang musim memiliki nilai kalori yang lebih besar daripada tanaman yang tumbuh di atau memiliki mekanisme pengguguran daun. Sini kita akan lihat beberapa data nilai kalori tanaman-tanaman dominan pada area 1 hektar di hutan hujan tropis dan hutan pengundungan berdaun lebar. Di sini kita lihat rentang angkanya untuk pohon, tanaman semak belukar, tanaman herba, dan serasah atau daun-daun yang berjatuhan di dasar hutan atau di dasar tanah. Di sini kita lihat rentang nilainya dari yang terkecil di 17.000 hingga yang maksimum itu melebihi 20.000 Joule per gram. Dan di sini kita lihat variasi nilai-nilai tersebut bergantung pada bagian dari tanaman tersebut. Contohnya pada lapisan pohon itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, L itu adalah leaf atau daun, S itu adalah stem atau batang, B itu adalah branch atau percabangan, R itu adalah root atau akar. Sedangkan untuk tanaman shrub itu terdiri dari 3 bagian, yaitu daun, percabangan, dan akar. Sedangkan tanaman herba itu hanya terdiri dari daun dan akar saja. Ini untuk hutan hujan tropis kita bisa melihat variasinya. Namun untuk hutan di pegunungan berdaun lebar, untuk pohon sendiri tidak terlalu berbeda nilai kalorinya. Dan data ini menampilkan bahwa terdapat pengaruh bagian dari tanaman tersebut terhadap nilai kalori yang diukur. Kemudian kita lihat nilai kalori di dedaunan, khusus dedaunan pada vegetasi hutan-hutan riparian. Contohnya di sini tanaman Nectandra, Calophyllum brasiliensis, Alchornea triplinervia,
lalu Sloania guanensis. Di sini kita lihat rentang nilainya sekitar 18, 17, dan 16 kilojoule per gram. Dan di sini juga spesies yang jadi pengamatannya adalah spesies dari famili Bignosiae, yaitu bernilai 12 dan 13 tergantung pada musim tanam, kilojoule per gram. Kalau misalnya data tadi kita plot perbandingannya, kita bisa lihat di grafik berikut terdapat perbedaan ya antara spesies tersebut. Kemudian kita lihat nilai kalori tanaman yang ditanam berdasarkan lokasi ekosistem. Ya, yang sebelumnya itu berdasarkan lokasi dan juga berdasarkan musim ya. Tadi di hutan hujan tropis yang selalu hujan dan di hutan pegunungan ya. Kalau sekarang kita fokus ke lokasi ekosistem, dan pada lokasi itu juga dilakukan pengamatan pada bagian-bagian tanaman tersebut. Di sini terdapat di lokasi ekosistem tersebut terdapat 3 lapisan ya. Lapisan pohon, lapisan semak belukar, dan lapisan tanaman herba. Kemudian tanaman yang hijau di ladang hijau dan di tanaman yang ditanam di lahan gurun. Terdapat perbedaan. Di sini kita bisa melihat ilustrasi di mana data ini diambil untuk tanaman yang berada pada lapisan pohon, tanaman berada pada lapisan semak belukar, dan tanaman yang pada lapisan herba. Jadi data ini diambil berdasarkan lapisan posisinya pada ekosistem tersebut. Dan untuk ladang yang hijau dan ladang gurun. Data berikut juga menampilkan berdasarkan data ini adalah nominal-nominal dari grafik yang tadi kita lihat. Grafik tersebut menunjukkan perbedaan dari atau perbandingan dari satu kondisi lain antar bagian dari tanaman tersebut. Dan untuk lebih jelasnya nilai-nilai tersebut bisa kita lihat di tabel ini yang ditandai dengan kotak merah. Sekarang kita lihat ya masih nilai kalori tanaman di berbagai lokasi ekosistem pada bagian-bagian tanaman. Di sini kita lihat terdapat 8 musim ya. Ini lebih musim. Ini dikoreksi, bukan lokasi ekosistem tapi musim. Ya, jadi musim sumbu X itu merepresentasikan musim 1 yaitu dingin lembab, musim 2 sedang lembab semi lembab, musim 3 sedang kering semi kering, musim 4 hangat lembab semi lembab, musim kelima subtropis lembab, namun juga bisa bahwa di beberapa lokasi musim tersebut juga bergantung pada lokasi ya. Jadi ini juga bisa disebut sebagai lokasi juga. Jadi pada intinya ini bergantung pada lokasi, dan lokasi itu memiliki variasi dikarenakan musimnya berbeda, seperti itu. Sini kita lihat datanya cukup fluktuatif ya antar musim-musim tersebut untuk tanaman pohon dan semak belukar atau tree and shrub. Sekarang kita lihat bagaimana pola aliran energi pada ekosistem yang kita fokuskan pada tanaman atau produsen. Sinar cahaya matahari meradiasikan sebesar 1,38 kJ per meter square per second, itu fluxnya. Kemudian yang didefleksikan tidak terpakai itu sebesar 0,173 kJ per meter square per second. Sedangkan yang masuk ke dalam suatu ekosistem yang digunakan itu sebesar 0,65 kJ per meter square per second. Dan dari nominal tersebut sejumlahnya digunakan dan yang lainnya tidak terpakai atau undigested sebagaimana yang dianalogikan di presentasi sebelumnya. Kemudian sebagian lagi digunakan untuk proses respirasi, energi ekuivalennya dalam bentuk proses respirasi. Kemudian terjadi pertambahan biomasa yang disebut sebagai produksi, dan beberapa tanaman mensekresikan senyawa-senyawa tertentu seperti getah atau sap tree. Nah, senyawa-senyawa tersebut juga memiliki ekivalen energi. Kemudian
tanaman yang memiliki mekanisme penyimpanan makanan di bagian-bagian tertentu seperti akar dan buah itu memiliki melakukan penyimpanan energi, dan penyimpanan energi itu terukur langsung dari biomasanya dengan menggunakan kalorimeter. Jadi nilai-nilai yang ditampilkan di data-data sebelumnya itu adalah energi tersimpan, ya. Dan energi tersimpan itu sebagaimana dipresentasikan di awal belum bisa menunjukkan seberapa besar yang digunakan untuk pertumbuhan, seberapa besar yang digunakan untuk respirasi dan proses yang bergantung terhadap waktu lainnya. Dan model ini disebut sebagai model aliran energi Odom. Dan dari aliran energi tersebut kita bisa menentukan efisiensi ekologi, di mana itu bisa kita hitung dengan membandingkan energi biomasa atau energi yang terukur tadi atau energi yang tersimpan pada biomasa dibagi dengan energi radiasi dikalikan dengan 100 dalam satuan persen. Baik, sekian untuk sesi pertama di minggu pertama setelah UTS. Silakan disimak latihan-latihan di LMS dan kita lanjutkan di sesi berikutnya.